PPT yang Bapaknya, cuman ada beberapa slide yang udah aku hapusin gitu kan. Terus, jadi tapi mungkin ini juga nggak bakal semuanya karena ini banyak banget. Dan maaf banget kalau misalkan nanti aku nggak pakai pen, soalnya aku kemarin udah nyoba tapi susah mampus nauzubillah ternyata pakai pen. Jadi kayaknya mungkin nanti kalau ngebahas soal pakai Excel mungkin ya. Tapi maaf juga kalau misalkan aku pakai Excel tapi nggak cepet, soalnya emang aku orangnya nggak bisa cepet gitu. Nah, itu aja sih. Oke, kita mulai. Di bab ini, revenue recognition, itu yang pertama, yang paling penting itu kita harus tahu 5 step. Suaraku kedengeran nggak? Dengar. Aman. Oke. Terdengar. Oke. Di bab ini tuh kita harus paham banget itu 5 tahap ini kan. 5 step ini, 5 step ini. Yang pertama itu identifikasi kontrak. Habis itu kita tuh mengidentifikasi apakah ada separate performance obligation atau enggak. Jadi kewajibannya itu terpisah atau enggak. Habis itu kita tuh menentukan transaction price-nya berapa. Dia tuh harga transaksinya itu berapa yang bakal diakun sebagai revenue. Habis itu alokasi transaction price kalau misalkan dia itu ada kewajiban yang terpisah. Lalu yang kelima itu mengakui pendapatannya kalau performance obligation-nya itu udah terpenuhi. Itu sih, itu 5 step ini tuh kalian harus paham banget. Lalu di revenue recognition itu ada beberapa kondisi ya, maksudnya kayak beberapa kondisi soal-soal itu bisa berupa sales return and allowance, terus repurchase agreement, bill and hold agreement, principal agent relationship, consignment warranties, non-refundable upfront fees. Nah, tapi kata bapaknya itu consignment kan nggak masuk ya. Berarti kalau menurutku consignment nggak masuk, principal agent juga nggak masuk, soalnya dia hampir sama kan. Sama yang nggak masuk itu franchise kalau nggak salah, yaitu. Tapi kalau aku ngeliat dari soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya itu, dan juga dari jurusan lain tuh kebanyakan kalau yang apa sih namanya revenue recognition itu yang banyak yang pasti keluar tuh tentang construction yang long term contract itu kan, udah itu. Habis itu kita bakal bahas lebih lanjut tentang yang 5 step ini. Yang pertama tadi kan identifikasi kontrak ya. Identifikasi kontrak dengan customer. Nah, kontrak itu apa sih? Nah, kontrak itu perjanjian antara si penjual sama si pembeli antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam kontrak itu tuh dapat menimbulkan adanya hak dan juga kewajiban. Nah, terus kontrak ini tuh bisa berupa tertulis maupun nggak tertulis atau lisan, atau bisa juga implisit gitu loh. Jadi kayak ngelihat dari transaksi bisnisnya tuh kayak apa gitu kan. Nah, di situ meskipun udah ada kontrak, pendapatan itu masih belum bisa diakui karena tadi ya merefer ke step kelima kalau pendapatannya itu bakal diakuin kalau misal performance obligation-nya itu udah terpenuhi. Nah, di situ ini right and performance obligation give rise to an asset or net liability. Jadi karena emang revenue recognition yang diikuti sama IASBA IFRS itu pakainya ini kan asset liability approach. Jadi pendekatannya itu aset dan liabilitas. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu jadi pendekatan ini karena pakai pendekatan ini antara dua pihak ini tuh menimbulkan kenaikan di aset ataupun di liabilitasnya. Jadi misalkan gini, kita ibaratkan ada dua pihak nih. Dua pihak itu penjual sama pembeli kan. Penjual sama pembeli itu si penjual kan performance obligation-nya dia kan harus mengirimkan barang atau jasa kepada customer kan. Nah, sedangkan customer-nya itu harus memberikan performance obligation si customer itu membayar itu kan. Itu performance obligation-nya mereka berdua. Nah, aset dan liabilitasnya itu gimana? Jadi kan kalau misalkan si penjual itu mengirimkan barang ke customer, berarti kan ada penambahan aset kan? Ada penambahan aset di si customer-nya. Dia akan mencatat sebagai aset di pembukuannya kan. Begitu juga si penjualnya ketika dia menerima imbalan dari si customer-nya, dia kan dapat cash kan. Cash itu kan karena aset, jadi akan menambah aset. Atau bisa juga liability dalam hal ini tuh
kalau misalkan dia itu sebagai utang, maksudnya dia itu nggak dibayar pakai duit gitu loh, pakai diutang dulu gitu kan, jadinya akan menambah liability-nya. Nah di situ tuh yang dimaksud sama asset liability approach. Jadi akan menimbulkan kewajiban dan juga ya aset akan meningkatkan aset dan juga liabilitas dari kedua belah pihak. Company doesn't recognize contract asset or liabilities until one or both parties perform under the contract. Jadi meskipun ada kontrak, dia itu nggak akan diakuin dulu gitu loh kalau misalkan emang dia itu belum terpenuhi. Terus ini contoh soalnya kontrak diskat. Ini tuh mengidentifikasi kontraknya kan. Jadi di tanggal 1 Maret 2019, Margo Company itu menandatangani kontrak. Jadi tanda tangan kontraknya itu 1 Maret 2019. Kepada siapa? Customernya itu Sun Yun. Nah, habis itu dia itu di kontraknya udah dikasih tahu kalau misalkan pada tanggal 31 Juli 2019 dia itu harus mengirimkan barang kepada Sun Yun. Jadi kontraknya itu kan 1 Maret. Nah, di kontraknya itu dikasih tahu kalau 31 Juli itu harus kirim barang. Berarti performance obligation-nya si Margo Company itu mengirimkan barang. Lalu di kontraknya itu udah dikasih tahu kalau misalkan 31 Agustus dia itu harus bayar kontrak full price-nya dia itu sebesar 5.000. Nah, terus berarti penjurnalnya gimana gitu kan? Kan tadi aku udah kasih tahu kalau misalkan 1 Maret itu emang udah ada kontrak tapi belum boleh diakuin kan. Jadi pas 1 Maret itu ya udah no entry, nggak bakal ada jurnal apapun. Lalu pas 31 Juli kan udah terpenuhi apa sih namanya? Terpenuhi performance obligation si Margo Company-nya. Jadinya pas 31 Juli dibuatlah tuh jurnal kan, account receivable pada sales revenue. Dia udah boleh diakuin, soalnya dia udah memenuhi performance obligation-nya. Jadi kalau di revenue recognition itu lebih ditekenin ke performance obligation si penjualnya gitu kan. Maksudnya kita tuh ngeliat performance obligation yang udah terpenuhi itu dari sisi si penjualnya gitu. Nah, karena si Margo Company ini mengeluarkan barang, jadinya kita tuh harus banget mencatat cost of goods sold sama inventory. Ini tuh jangan sampai lupa gitu. Ini tuh jangan sampai lupa pokoknya. Bapaknya juga udah nekenin kan, kalau misalkan tiap kali ngeluarin barang, itu jangan sampai lupa untuk ngejurnal cost of goods sold pada inventory-nya. Lalu, nah tadi kan udah dikasih tahu di kontraknya juga kalau pas tanggal 31 Agustus, dia itu menerima uangnya. Nah, karena 31 Juli kan udah diakuin sebagai piutang kan. Jadi pas dia menerima uangnya dia tinggal ngebalik doang nih atas account receivable-nya dia harus menghilangkan atas account receivable-nya dia sebesar 5.000. Jadi jurnalnya itu cash pada account receivable. Udah, ini tentang kontrak. Step pertama tentang identifikasi kontrak. Lalu step yang kedua itu kalau misalkan ada separate performance obligation. Ini tuh maksudnya kewajiban dari si pihak kewajiban dari pihak si penjualnya. Kalau misalkan ada kewajiban yang terpisah. Nah, kewajiban yang terpisah itu kayak gimana? Kewajiban yang terpisah itu apa ya? Jadi dalam satu kontrak itu kan bisa aja ada 2 produk atau 2 jasa yang dia kirimkan kan kepada customer. Nah, kalau produknya atau jasanya itu distinct. Nah, distinct di sini tuh maksudnya dia itu atas manfaatnya si barang atau jasa ini tadi bisa digunain sendirian atau bisa juga dengan sumber yang lainnya. Maksudnya tuh dia dipakai sendirian itu nggak apa-apa, kayak misalkan dalam suatu kontrak. Nah, dia itu harus mengirimkan barang A sama barang B misalkan. Nah, barang A sama barang B itu nggak berhubungan gitu. Jadi terpisah, harganya itu terpisah, tapi dibelinya tuh dalam satu bundle gitu loh, dalam satu paket gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dia itu bisa disebut sebagai performance obligation-nya tuh terpisah. Ada dua performance obligation. Soalnya
barang A sama barang B itu yaitu bisa dimanfaatkan sendiri-sendiri gitu. Itu yang namanya distinct itu tadi. Nah, ini contohnya Tata Motor itu tuh menjual sebuah produk ini apa nih namanya mobil ya, mobil. Ya, otomotif gitu kepada Marquardt Auto Dealers. Nah, habis itu di dalam harga jual yang diberikan Tata Motor kepada Marquardt Auto Dealer ini, dia itu termasuk layanan layanan navigasi dan remote diagnosis, ya kan? Nah, layanan ini tuh sebenarnya bisa dijual secara mandiri gitu loh, secara terpisah, tanpa dia tuh digabung sama pembelian si otomotif itu tadi. Itu ada stand alone-nya sendiri. Nah, habis itu kalau misalkan setelah kan tadi kan dia beli udah termasuk 6 bulan servis itu kan. Tapi kalau misalkan dia tuh setelah 6 bulan servisnya itu udah habis, dia tuh bisa memperbarui paket atas servisnya doang itu dengan biaya bulanan gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat ilustrasi ini tuh atas Tata Motor ngejual ke Marquardt Auto Dealers itu menjual 2 barang, yaitu automobil sama layanan telematika itu tadi, layanan telematika dan remote diagnosis itu tadi. Nah, keduanya ini tuh bisa disebut distinct karena sebenarnya itu mereka itu bisa dijual terpisah ini loh. Jadi dia tuh nggak terkait satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita mau beli yang mobil doang itu bisa, beli beli servisnya doang itu juga bisa gitu. Jadi itu ada bisa disebut separate performance obligation. Jadi ada 2 kewajiban. Terus kalau misalkan kayak contoh yang satu performance obligation itu kayak misalkan kita beli kopi susu. Nah, kalau kita beli kopi susu kan nggak mungkin kan orangnya bakal ngasih kita kopi doang, atau mungkin orangnya ngasih kita susu doang. Berarti kan itu tuh bukan kopi susu gitu. Jadi kalau kita beli kopi susu, kita dapatnya kopi sama susu kan, udah dicampur tuh. Nah, tapi itu berarti itu satu performance obligation. Soalnya ya namanya juga kopi susu gitu kan. Ya kali kita minum cuma kopi doang atau susu doang gitu. Nah, kayak gitu tuh atas kopi susu itu dinamakan satu performance obligation. Kayak yang ini. Jadi di apa sih Softtek itu melisensikan perangkat lunak terkait customer relationship ke Lopez Company kan. Nah, selain menyediakan layanan konsultasi teknologi informasi si Lopez, total imbalan yang dia kasih itu 600.000 ini. Nah, lalu si Softtek itu menyediakan jadi si Softtek itu menyediakan layanannya itu udah terintegrasi antara barang sama jasanya dalam satu gabungan dalam kontrak. Jadi di kontraknya itu udah digabung nih antara perangkat lunaknya sama aplikasinya. Nah, terus perangkat lunaknya itu udah di custom sesuai sama spesifikasi si Lopeznya itu tadi. Jadi kan udah apa ya? Kalau misalkan nggak beli barangnya nggak apa sih namanya? Nggak beli barangnya itu pakai barang itu nggak bisa pakai software-nya kan. Jadi antara satu barang sama barang lainnya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalkan pakai produk ya pakai perangkatnya si itu, maka software-nya harus itu gitu kan. Jadi itu namanya one performance obligation. Jadi dia tuh cuman ada satu kewajiban. Udah, terus itu kalau misalkan ada performance obligation, separate performance obligation. Terus langkah yang ketiga itu mengidentifikasi transaction price-nya. Nah, transaction price itu berapa sih imbalan yang dikasih sama si customer kepada si company-nya ini, si perusahaannya. Nah, kadang tuh udah dijelasin ya, maksudnya bukan udah di state kan di dalam kontrak, yaitu berapa sih transaction price-nya, berapa sih yang harus dibayar sama si customer ke penyedia barang atau penyedia jasa ini tadi. Nah, tapi tuh ada beberapa hal yang bisa aja perusahaan itu susah untuk menentukan berapa revenue yang bakal dia dapatkan. Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi
berapa transaction price-nya itu ada variable consideration, time value of money, non-cash consideration, consideration paid or payable to customer. Bentar ya guys, ada tamu. Wait. Berapa Mbak? Maaf ya, tadi ada itu soalnya ada orang. Aku lanjut. Yang step ketiga itu apa sih namanya? Mengidentifikasi berapa sih transaction price-nya itu tadi kan. Udah aku bilang kalau biasanya emang udah dijelasin tuh di kontrak si customer tuh harus bayar berapa atas barang atau jasa itu tadi. Tapi ada beberapa hal yang bisa aja transaction price-nya itu nggak ketulis gitu di dalam si kontraknya itu tadi. Yang mempengaruhi hal itu tuh bisa variable consideration, time value of money, non-cash consideration, consideration paid or payable to customer. Nah, yang bakal kita bahas dulu itu, yang bakal dibahas tuh ini ya, variable consideration sampai yang consideration paid or payable to customer. Nah, yang kita bahas pertama, variable consideration. Variable consideration itu variable apa sih yang bisa mempengaruhi berapa imbalan yang bakal didapat sama si perusahaan itu tadi. Nah, atas harganya atas nilai transaksinya itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Mungkin dengan kenaikan, terus diskon volume, terus apa sih namanya diskon, terus habis itu ada penurunan harga, kredit, terus bonus ataupun royalti. Nah, ada dua cara biasanya kalau si company-nya itu mengestimasikan berapa revenue dia itu biasanya pakai expected value, kalau nggak gitu most likely amount. Nah, bedanya itu apa? Bedanya itu di sini. Kalau misalkan pakai yang expected value, dia itu kemungkinan pembayarannya itu bervariasi gitu loh. Jadi bisa nih misalkan perusahaan konstruksi itu kayak udah dijanjiin gitu loh sama si apa namanya sama udah ada kontrak nih kan sama si customernya itu tadi. Kayak misalkan kalau misalkan udah selesai 100%, kalau misalkan kamu bisa nyelesain bangunan itu sebelum 31 Desember misalkan, itu kamu bakal dapat bonus bakal dibayar sebesar 1 miliar misalkan katakan. Nah, terus kalau misalkan telat udah lebih dari 31 Desember, telat 1 minggu dari 31 Desember, nanti itu dapatnya dikurangin 20% misalkan. Terus kalau misalkan telat 2 minggu dari 31 Desember, itu tuh bakal dikasihnya dikurangin 40% misalkan gitu kan. Nah, itu kan perusahaan tuh masih belum bisa mengestimasikan gitu loh. Kayak nggak tentu dari sisi perusahaannya itu nggak tentu berapa sih revenue yang bakal aku dapetin gitu kan. Jadinya dia tuh bisa pakai expected value. Dia tuh kayak pakai perkiraan gitu, probabilitas. Dia tuh bakal dapet berapa yang bakal dia dapetin. Makanya di sini pakainya caranya probability weighted amount. Jadi dia tuh ngebuat rata-rata tertimbang dari kemungkinan-kemungkinan atas yang ada di dalam kontrak gitu. Nah, expected
expected value itu digunain kalau misalkan biasanya itu digunain kalau perusahaan itu memiliki kontrak dan karakteristik yang sejenis. Jadi udah pernah sebelumnya itu udah pernah gitu loh ada kontrak yang seperti itu. Nah, most likely ya, kalau yang most likely amount itu lebih ke perusahaan itu udah yakin dia itu aku tuh bakal dapat berapa gitu. Kemungkinan bukan terbanyak, maksudnya dia tuh udah yakin kemungkinan udah dapat segini nih gitu. Itu most likely amount. Jadi dia tuh kayak udah lebih yakin gitu. Kalau yang expected value itu dia itu memperhitungkan atas segala kemungkinan yang ada. Ini contoh soalnya kayak yang aku bilang tadi. Jadi Peabody Construction Company itu di dalam kontraknya dia itu akan membangun sebuah warehouse senilai 100.000 ini kan. Kalau misalkan 100.000 ini atas nilai kontraknya itu. Nah, kalau dia udah selesai, dia itu bakal dapat bonus 50.000 yang bonus 50.000 ini bakal dikasih kalau sesuai sama waktu penyelesaiannya dia. Nah, si bonusnya ini tuh tadi bakal berkurang 10% setiap minggunya kalau misal dia itu melebihi jangka waktu yang udah ditentuin. Nah, terus si manajemen itu mengestimasikan kalau 60% itu bakal selesai sesuai kontraknya, sesuai tanggal kontraknya dia. Terus 30%-nya dia itu kemungkinan selesai lambat satu minggu. Nah, terus 10%-nya dia itu akan selesai terlambat 2 minggu setelah tanggal yang udah ditentuin gitu kan. Nah, di sini dikasih tahu kan kalau bonusnya itu akan berkurang setiap 10%. Berarti setiap telat 1 minggu, yaitu atas 50.000 ini akan berkurang 10%, yaitu 5.000. Jadi ketika dia telatnya 1 minggu, jadi dia dapatnya 100.000 ditambah sama 50.000 dikurangi 5.000, jadinya 145.000 kan. Kalau dia telat 2 minggu, berarti dia itu dikurangin 2 minggu kan, berarti bisa diambil itunya, ini 10% kali 5.000 kan 5.000, berarti dikali 2 kan berarti 10.000, jadi dia cuma dapat 140.000. Jadi kalau pakai pendekatan probability weighted itu kalau dia tepat waktu, berarti kan 60, dia tadi kan kemungkinan kalau selesai tepat waktu kan 60%. 60%, terus dikaliin sama 150. Atas 100 itu nilai kontraknya dia, terus 50 itu bukan nilai kontrak, atas nilai ya emang ya nilai kontrak sih 100, terus 50.000 itu bonusnya kan. Jadi 60% kali 150, 90. Nah, jadi terus 30% kali yang telat 1 minggu kan dikurangi 5.000 nih. Atas 50.000-nya dikurangi 5.000, jadi 145 kan. Iya, 100 ditambah 45. Jadinya dapat 43.500. Terus kalau telat 2 minggu, dia berarti 50.000-nya dikurangin 10.000 ditambah 100, berarti 140. Itu kemungkinannya 10%. Jadi dia tuh total semuanya atas kemungkinan itu. Jadi totalnya itu 147.500 kalau pakai probability weighted method. Jadi kalau pakai probability weighted method, yaitu transaction price-nya itu 147.500. Nah, kalau yang most likely amount itu tuh kan kayak udah aku bilang tadi ya, dia tuh kayak lebih yakin gitu loh, kemungkinan terbanyak itu yang mana gitu. Nah, dia tuh udah yakin kalau misalkan 150.000 itu dari yang bakal dia dapat gitu. Dia tuh udah yakin kalau aku bakal dapatnya tuh 150 gitu, tapi dengan kemungkinan probabilitasnya itu 60% gitu. Jadi kalau yang ini tuh kayak lebih yakin gitu sih kalau menurut aku. Terus ini masih variable consideration. Bisa deskripsikan. Nah, terus hal yang mempengaruhi kedua itu ada time value of money. Ini tuh kita udah tahu ya time value of money kayak gimana, di mana kita juga udah dapat dulu pas pengaku juga pas pengaku. Ya pokoknya akuntansi dulu udah dapat kan.
time value of money itu biasanya kepakaiannya kalau misalkan kayak penjualannya itu kayak kredit sih aku nangkepnya ya. Jadi kayak ngejual barang tapi secara kredit kan. Jadinya ada pembayaran bunga yang harus dia bayar setiap jangka waktu yang udah ditentuin gitu. Kayak contohnya ini 1 Juli 2019 itu SEK Company dia itu menjual barang ke Grand Company sebesar 900.000 dengan dia tuh kontraknya selama 4 tahun ya, jadi dicicilnya tuh selama 4 tahun. Jadi interest bearing note, terus dia tuh udah dihitung nih. Nah ini tuh apa namanya present value. Iya dia tuh present value kalau dia sekarang itu segini. Nah kalau 4 tahun ke depan dia itu segini, ini future value-nya gitu. Gimana sih? Iya benar-benar. Iya ini tuh present value-nya, ini tuh future value-nya. Terus abis itu cost atas barang yang dijual SEK Company ke Grand Company itu sebesar ini 590.000. Nah jurnalnya berarti karena performance obligation-nya itu udah terpenuhi 1 Juli, jadinya pas 1 Juli itu udah dibuatin jurnal kan. Jurnalnya itu berarti not receivable pada sales revenue itu sebesar 900.000 atas ini kan. Terus habis itu cost of goods sold-nya 590.000. Pokoknya cost of goods sold pada inventory ini jangan sampai lupa jurnalnya. Soalnya atas penyerahan barang kan. Lalu nah, karena dia itu kan pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai notes bayarnya. Dia tuh nyicil kan, kredit gitu. Jadinya pas tanggal 31 Desember dia tuh harus di-accrual bunganya dia itu berapa. Nah, berarti pencatatannya not receivable by interest revenue sebesar bunga yang harus dia bayarkan. Bunga yang bakal dia dapatkan dari si Grand Company ini. Soalnya si Grand Company kredit itu kan dari itu sebesar 54.000. Soalnya dia udah dikasih tahu kalau di notes-nya itu interest rate-nya 12%. Terus karena ini tadi emang transaksinya 1 Juli, jadi baru setengah tahun kan, jadinya setengah kali 900.000. Lalu ada yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi transaction price yang ketiga itu ada non-cash consideration. Non-cash consideration itu kayak penjualan barangnya dia itu atas imbalan yang dia dapatkan itu dia nggak dapat cash gitu loh. Dia dapatnya itu dalam bentuk lain. Dia tuh nggak dapat dalam bentuk cash, nggak dapat bentuk uang. Nah terus tuh companies-nya itu mengakui pendapatannya itu berdasarkan fair value atas apa yang dia dapatkan. Nah, customer tuh biasanya ngasih ke perusahaan, ngasih ke company, biasanya itu bisa berupa service atau bisa berupa dengan equipment gitu. Jadi si perusahaan sama-sama, jadi nggak ada cash yang masuk atau keluar gitu loh di antara transaksi kedua belah pihak ini. Itu namanya non-cash consideration. Dan dicatatnya sebesar fair value-nya dia. Habis itu ada consideration paid or payable to customer. Jadi ini tuh pembayaran yang harus diberikan oleh penjual kepada si customer-nya. Biasanya itu ini kalau aku ngelihatnya itu lebih ke ini ya, apa sih? Transaksi yang barang, maksudnya penjualan barang, enggak yang terbiasa gitu. Soalnya biasanya tuh bisa berupa diskon. Ini sih yang paling sering sama volume rebate ini. Kalau kayak yang 3%, ya yang N per itu loh. Terus habis itu ada kupon, free product, or service. Terus ini contohnya volume diskon. Nah, ini kan, Samsung Company, dia itu menawarkan akan memberikan 3% diskon ke 3% volume diskon
jika dia itu uh, membeli 2 miliar produknya. Selama setahun itu dia harus beli produknya 2 juta dulu, baru dia dapat diskon 3%. Gitu kan. Nah, terus pada tanggal 31 Maret 2019 Samsung itu udah melakukan udah ngejual 700.000 itu ke Arctic. Nah, di 2 tahun sebelumnya, si Samsung ini, si perusahaan penjual, itu ke Arctic doang pada periode 1 April sampai 31 Desember itu 3 juta. Jadi atas histori transaksinya dia itu si Arctic itu bakal lebih dari 2 juta gitu kan. Nah, berarti revenue yang harus dicatat sama si Samsung karena kan dia tuh udah kayak si perusahaan itu udah memperkirakan gitu loh, kayaknya si Art ini tuh bakal dapat diskon gitu kan. Soalnya emang dari tahun-tahun sebelumnya itu dari April sampai Desember doang tuh udah 3 juta gitu. Habis itu berarti jurnalnya pas 31 Maret 2019 dia itu account receivable pada sales revenue. Dia itu udah mengakui. Nah, oh ya, di sini itu kalau aku ngelihat ya, dia itu pakainya metode net method. Soalnya dia pas di awal pengakuan account receivable-nya dia itu udah mengurangi. Soalnya kalau kalian ingat kan ada 2 metode ya, kalau pengakuan yang penjualan itu yang gross method sama net method. Nah, yang gross method kan yang di awal itu pas pengakuan account receivable pada sales revenue-nya, dia nggak ngakuin atas diskon yang bakal dia kasih gitu loh. Nah, kalau yang net method, dia itu di awal udah ngakuin, udah mengurangi atas yang bakal dia kasih pengurangannya itu. Nah, di sini itu pengurangannya kan tadi 3% ya, berarti 3% kali 700.000. Nah, makanya di sini tuh udah dikurangin 21.000 karena ini pakai net method. Nah, kalau misalkan dia itu pakainya gross method, nanti ini tuh masih ketulis 700.000 gitu. Ini kalau pakai gross method ya, karena ini pakai net method, jadinya dia itu udah di sini udah dikurangin. Terus perbedaan kedua gross method sama net method itu, kalau net method itu pasti muncul di akhir kalau misalkan nggak terrealisasi, itu bakal muncul namanya sales disperfected ya, nggak salah itu, nama akunnya itu. Nah, kalau yang gross method, dia itu enggak. Jadi soalnya kan emang di awal dia udah nggak diakuin dulu kan, jadi nggak bakal muncul yang sales disperfected itu tadi. Nah, terus ini ternyata emang dia itu ini kalau misalkan emang yang atas ini kondisinya kalau misalkan emang udah terpenuhi ya, maksudnya emang terpenuhi itu dia tuh bakal dalam setahun emang udah nyampe 2 juta lebih gitu. Nah, jadinya pengakuannya itu cash pada account receivable. Jadi ngehapusin si account receivable-nya sebesar 679. Nah, ini kalau misalkan dia enggak memenuhi persyaratan yang atas 2 juta itu tadi kan. Nah, padahal dia udah mengurangi atas diskon yang dia berikan itu tadi. Jadinya pas dia nerima uang bukan nggak sesuai, pasti sesuai sih. Ini kan di pencatatan si penjualnya ya. Penjualnya udah nyatetin ngasih diskon ke Arctic ini tadi. Ternyata enggak ini kan, enggak jadi ngasih diskon gitu. Jadinya tapi searti kan tetap ngebayarnya 700.000, tapi dia harus ngembalikin nih atas 21.000 yang udah dikurangin pas dia itu nyatet yang di sini, dia itu atas nyatet account receivable-nya dia. Jadi biar match antara uang yang dia dapetin sama account receivable yang dia catat sebelumnya atas pengakuan pendapatannya, dia itu harus ngasih sales disperfected sebesar diskon yang rencananya mau dia kasih. Biar match antara case sama biar match antara uang yang dia dapetin sama account receivable yang udah dia catat. Jadi ini tuh emang nama akunnya beda ya, maksudnya nama akunnya tuh ya sendiri gitu, tapi ini tuh menambah nilai dari account receivable-nya dia.
Lanjut, ini tadi udah dibahas ya beberapa hal yang bisa mempengaruhi transaction price. Lalu, nah ini yang step keempat itu kalau misalkan mengalokasikan biaya transaksi, harga transaksinya itu tadi, tapi kalau ada spread performance obligation. Jadi di dalam kontraknya itu ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh si penjual. Nah, jadi kalau ada dua kewajiban dalam satu transaksi itu, dia harus apa ya? Harus dialokasiin gitu loh. Ini tuh berapa, ini tuh berapa. Kayak misalkan beli biasanya tuh kayak kalau ini ya, kalau di apa namanya? Di McD gitu kan. Kalau misalkan kita beli yang paketan kan misalkan 35.000. Tapi kita tuh dapat berapa kan? Dapat nasi, dapat ayamnya, ada dapat minumannya gitu. Tapi kalau misalkan kita beli sendiri-sendiri kan harganya tuh nggak segitu. Kayak misal kalau kita beli sendiri-sendiri itu jadinya 40.000 kalau di total. Kalau misalkan paket itu belinya 35 kan. Nah, nanti tuh berarti harus dialokasiin tuh. Berapa sih kalau misalkan ini tuh dijual terpisah gitu, tapi tetap ngikut harganya itu ya tetap ikut dialokasiin berdasarkan proporsi yang 35.000 itu tadi. Contohnya ini. Ini masih lanjutan. Nah, jadi tuh si handler company ini tuh perusahaan peralatan kan. Nah, terus nah si handler kan ini kan perusahaan peralatan. Nah, si Chai itu yang ini Chai dia itu beli produknya si handler ini dengan harga 2 juta. Nah, terus atas harga 2 juta itu dia itu juga apa sih namanya? Minta untuk dipasangin sekalian gitu loh, installation sekalian. Habis itu, nah sebenarnya installation service-nya dia itu stand alone-nya 20.000. Jadi si Chai ini tuh dia bayar 2 juta nih atas produknya dia, tapi dia juga dapat pemasangan gratis gitu loh, udah include. Sedangkan kalau normalnya installation service-nya doang itu stand alone-nya dia 20.000. Jadi kalau misalkan cuman install doang itu 20.000 gitu. Tapi karena dia itu beli dan minta, jadi ya beli dan minta kan, jadinya minta dipasangin sekalian, jadinya dia itu cuma bayar 2 juta doang. Jadi kayak udah include gitu. Terus habis itu